Mari dengarkan firman Tuhan yang menuntun kita untuk pulang ke rumah, yang ditulis oleh Ellen G. White. Melalui renungan pagi ini, kita akan belajar untuk berani menghadapi masa depan, karena kita tidak lupa pimpinan Tuhan di masa yang lalu. Bersama Mana Multimedia Ministry, selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi saudaraku. Renungan pagi kita hari ini 27 Oktober berjudul Dari Bait Suci Dunia ke Bait Suci Surgawi. Bersama saya, Pendeta Andri Daembani. Ayat intinya diambil dari Matius 27 ayat 51. Demikian firman Tuhan. Tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Mari kita dengarkan penjelasannya. Oleh jasa kematian dan kebangkitannya, ia menjadi pelayan tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Dicatat dalam Ibrani 8 ayat 2. Manusia memelihara rumah ibadah Yahudi. Manusia membangun bait suci Yahudi, tetapi bait suci yang di sorga, yang dilambangkan bait suci di dunia ini, tidak dibangun oleh arsitek manusia. Inilah yang bernama Tunas. Dialah yang akan mendirikan bait Tuhan, dan dialah yang akan mendapat keagungan dan akan duduk memerintah di atas tahtanya. Di sebelah kanannya akan ada seorang imam, dan permufakatan tentang damai akan ada di antara mereka berdua. Dicatat dalam Zakaria 6 ayat 12 dan 13. Upacara korban yang menunjuk kepada Kristus sudah lalu. Akan tetapi mata manusia dialihkan kepada korban yang benar untuk dosa-dosa dunia. Keimamatan duniawi berhenti, tetapi kita memandang kepada Yesus, pelaku perjanjian baru itu, serta kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka, selama kemah yang pertama itu masih ada. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Dicatat dalam Ibrani 12 ayat 24 dan Ibrani 9 ayat 8 sampai 12. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Dicatat dalam Ibrani 7 ayat 25. Sungguh pun pelayanan itu harus dipindahkan dari bait suci yang di dunia ini ke bait suci yang di sorga. Sungguh pun bait suci dan imam besar kita itu tidak dapat lagi dilihat oleh mata manusia, namun murid-murid sama sekali tak menderita kerugian apapun olehnya. Mereka tidak akan mengalami putusnya hubungan mereka, dan tidak ada pengurangan kuasa karena kepergian juru selamat. Sementara Yesus melayani di bait suci yang di surga, oleh Roh-Nya ia masih juga melayani jemaat di dunia ini. Ia ditarik dari mata perasaan, akan tetapi janji perpisahannya ditepati. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dicatat dalam Matius 28 ayat 20. Sementara diwakilkannya kuasanya kepada pengerja-pengerja yang lebih rendah, hadiratnya yang memberi tenaga itu masih menyertai jemaatnya.
Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, karena kita sekarang mempunyai Imam Besar Agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Dicatat dalam Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Alfa dan Omega jilid 5 halaman 166 dan 167. Doa kita hari ini. Bapa, terima kasih. Melalui renungan pagi ini, kami boleh belajar tentang bait suci yang ada di sorga dan bait suci di dunia ini. Terima kasih melalui renungan pagi ini, kami boleh diingatkan kembali akan pelayanan pengantaraan Yesus Kristus di dalam bait suci sorgawi, sehingga memungkinkan bagi kami untuk memperoleh keselamatan. Tolong kami hari ini Bapa, biarlah dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu, dengan memahami akan pelayanan pengantaraan Yesus di bait suci surgawi, dan di saat yang sama juga melayani kami di dunia ini, akan boleh menjadi berkat tersendiri bagi kami, sehingga kami dari hari ke hari boleh didapati semakin setia, siap untuk diangkat masuk ke dalam kerajaan sorga. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah tadi pembahasan tentang pulang ke rumah. Semoga firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi Anda. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.